tentang daur nitrogen dan jaring-jaring makanan di hutan. Perkenalkan, saya Lita Jatayu, absen 18. Perkenalkan, nama saya Desi Mariska Rahayu, absen 9. Perkenalkan, saya Fadina Samira Rahman, absen 11. Perkenalkan, nama saya Nadira, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nabila Sabrina, absen 24. Perkenalkan, nama saya Farah Norani, absen 12. Nitrogen adalah komposisi terbesar yang berada di atmosfer di dunia. Atmosfer di bumi terdapat beberapa gas, diantaranya yaitu nitrogen, oksigen, dan argon. Nitrogen adalah unsur penting penunjang kehidupan baik hewan, tumbuhan, dan manusia. Mereka membutuhkan nitrogen untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nitrogen dapat ditemukan dalam unsur penyusun DNA dan RNA pada makhluk hidup yang berfungsi sebagai sumber energi metabolisme. Proses pemecahan nitrogen di udara secara alami melalui petir dan mikroorganisme. Petir memiliki energi yang besar untuk mencegah nitrogen sehingga dapat bersenyawa dengan oksigen membentuk unsur hara yang dapat menyuburkan tanaman. Gas nitrogen tidak termasuk ke dalam makhluk hidup secara langsung, tetapi ia harus melewati proses yang dapat mengikat bakteri oleh peningkatan nitrogen atau dinamakan dengan fiksasi nitrogen. Kebanyakan bakteri tersebut hidup di dalam tumbuhan polong-polongan, dan di dalam akarnya terdapat bintil-bintil akar yang hidup di berbagai bakteri yang dapat mengikat nitrogen atau yang bersimbiosis dengan akar polong-polongan. Bakteri tersebut bernama Rhizobium dan Azotobacter. Sifatnya mengikat nitrogen untuk digunakan proses fisiologis atau metabolisme tumbuh-tumbuhan, dan nantinya digunakan untuk proses asimilasi pada proses daur nitrogen. Hewan dan tumbuhan yang telah mati akan membusuk atau dinamakan proses dekomposisi. Mereka dibusukkan oleh dekomposer atau bakteri jamur. Hasil pembusukannya dapat terjadi secara aerob atau anaerob. Hasil dekomposisi akan menghasilkan banyak bahan organik dan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu amonifikasi. Proses ini adalah pembentukan amonia atau amonium dengan senyawa NH4+ yang sudah berupa ion sempurna di dalam tanah. Kemudian terjadi proses nitrifikasi, di mana terjadi perubahan antara amonia menjadi
menjadi nitrit atau senyawa NO2. Proses ini dibantu oleh bakteri aerob yang terdapat di dalam tanah yang bernama bakteri Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Kemudian dari nitrit dilanjutkan kembali ke senyawa yang lebih kompleks, yaitu NO3 atau nitrat. Proses ini dinamakan dengan proses nitratasi yang dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Dari nitrat maka terbentuk dua proses, yaitu proses asimilasi dan denitrifikasi. Proses asimilasi yang dipakai oleh tumbuhan digunakan untuk mendukung proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Sedangkan proses denitrifikasi di mana nitrat dapat digunakan oleh bakteri dan dikembalikan ke udara. Proses ini terus berulang sehingga disebut daur nitrogen. Tumbuhan yang merupakan produsen akan dimakan oleh tikus yang merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian tikus akan dimakan oleh burung hantu yang merupakan konsumen tingkat 2. Lalu burung hantu dimakan oleh ular yang merupakan konsumen tingkat 3. Yang terakhir, ular akan dimakan oleh elang yang merupakan konsumen tingkat 4. Tikus juga bisa dimakan oleh ular yang merupakan konsumen tingkat 2. Kemudian ular tersebut dimakan oleh elang yang merupakan konsumen tingkat 3. Tikus dapat dimakan juga oleh anjing hutan yang merupakan konsumen tingkat 2. Lalu anjing hutan tersebut dimakan oleh singa yang merupakan konsumen tingkat 3. Tumbuhan yang merupakan produsen juga akan dimakan oleh kelinci yang merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian kelinci tersebut akan dimakan oleh anjing hutan yang merupakan konsumen tingkat 2. Lalu anjing hutan tersebut akan dimakan oleh singa yang merupakan konsumen tingkat 3. Tumbuhan juga dapat dimakan oleh kambing yang merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian kambing tersebut akan dimakan oleh rubah yang merupakan konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir, rubah akan dimakan oleh singa yang merupakan konsumen tingkat 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum